Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama ini. Berhubung banyaknya DM yang masuk untuk membuka kelas private atau kelas personal reading, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah untuk berkonsultasi mengenai personal reading. Oke, ditunggu ya. Hai Sagittarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema inilah orang yang akan hadir dalam hidup kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke. Berdasarkan tebaran kartu ini, di sini ceritakan bahwa orang yang akan hadir dalam hidup kamu adalah sosok yang mungkin haus akan validasi, sedikit belagu. Saya disclaimer, ini tidak semua resonate dengan kisah ini. Dia agak sedikit belagu dan haus akan validasi dan menginginkan semuanya sama dalam hal apapun itu. Jika dia mendapatkan makanan ini, maka orang lain pun harus mendapatkan makanan itu. Intinya adalah dia orangnya adil tapi sedikit mengharapkan validasi. Dia ingin atau terlalu menggebu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, ingin merasa wah dan ingin mendapatkan apa yang dia inginkan hanya untuk dianggap sebagai pahlawan. Tapi pada dasarnya orang ini sangat baik, tapi karena haus akan validasinya inilah yang menyebabkan kebaikannya tertutupi oleh haus akan validasinya. Nah, di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords di sini menunjukkan bahwa dia orangnya sedikit emosian, dia orangnya temperamen dan dia orangnya gampang stres. Dan dia ketika dia lagi stres, dia akan kehilangan banyak cara. Dia pikirannya akan terasa buntu dan tidak bisa mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang mungkin dia sedang hadapi. Sehingga pada saat dia ada di fase tersebut, dia akan merasa kalang kabut. Dunia seakan tidak berpihak sama dia dan dia seolah-olah playing victim atau seolah-olah hanya dialah sendirian yang menderita di dunia ini karena adanya persoalan yang tidak bisa dia selesaikan. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles ini menceritakan bahwa dia orangnya cerdas, dia orangnya berpendidikan tinggi dan mungkin memiliki jabatan di sebuah instansi tertentu. Tapi meskipun orang-orang di sekitarnya mengakui bahwa dia orangnya pintar, dia orangnya cerdas, tapi tetap saja dia diklaim orang yang haus akan validasi, sangat membutuhkan perhatian dari orang lain, ingin seolah dianggap baik. Padahal meskipun dia tidak membutuhkan validasi, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan kebaikan hati dia. Mungkin di sini ada family issue di masa kecilnya sehingga dia sangat membutuhkan perhatian hingga dia dewasa. Dia seolah-olah mencari dia akan berpihak sama orang di mana orang tersebut bisa memberikan perhatian, bisa memberikan pujian-pujian, maka orang tersebut dia anggap sebagai sefrekuensi dengan dia. Maka ketika dia sudah menganggap orang tersebut sefrekuensi dengan dia, maka dia akan sering mentraktirnya, dia akan memberikan pertolongan-pertolongan, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh orang tersebut, tapi karena saking dianggapnya sefrekuensi, sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Itu sebenarnya untuk menutupi kekurangan yang ada dalam dirinya. Dia ingin menutupi bahwa masih ada orang yang ternyata mensupport dia, mensupport segala kehausan akan validasinya. Masih ada orang yang berpihak sama dia, itu untuk menutupi rasa insecure-nya, agar orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Nah, di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini menceritakan bahwa dia orangnya terkadang lebih mementingkan teman-temannya yang mensupport dia seperti yang saya ceritakan tadi, dibandingkan orang yang memang selalu bersamanya tapi tidak mensupport dia. Buat dia mereka adalah duri dalam daging atau semacam benalu yang
tidak perlu dikasihani atau tidak perlu diberikan support sama sekali, baik itu bersifat materi maupun bersifat moral. Itu buat mereka yang dianggap tidak sefrekuensi dengan dia. Tapi di sudut hatinya di sini ada Two of Swords. Two of Swords di sini menceritakan bahwa seburuk-buruknya dia, sehaus-haus akan validasinya dia tetap orang baik, dia tetap merasa kesepian di tengah kesendiriannya, dia terkadang menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan, dengan merasa tidak adil dengan orang-orang di sekitarnya. Dia seolah merasa sangat egois memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Nah, Two of Swords di sini menceritakan pula bahwa sebenarnya dia orang yang sangat baik, dia orangnya dermawan, dia orangnya family man. Tapi seperti itulah kan adanya trust issue di masa lalu yang membuatnya membutuhkan validasi dari orang lain, sehingga dia seolah-olah harus muncul di permukaan dalam artian tanda kutip untuk menceritakan bahwa aku masih ada, aku patut diperjuangkan, aku patut dilihat dengan apa dan upaya yang selama ini dia lakukan, meskipun upayanya bukan sesuatu yang wah-wah atau memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang di sekitarnya, tapi karena adanya mungkin posisi dalam instansi tertentu sehingga orang-orang di sekitarnya wajib melihatnya, wajib dia dianggap dan wajib mendapatkan validasi dari orang di sekitarnya. Nah, kartu terakhir di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini menceritakan bahwa dia orangnya sebenarnya punya banyak materi. Seperti yang saya ceritakan tadi, dia memiliki jabatan, dia memiliki banyak materi, dia orangnya cerdas dan dia orangnya pintar berusaha. Dia mudah mendapatkan cuan dari manapun karena asalnya memang dia orangnya cerdas. Dia memiliki koneksi yang banyak di luar sana, bahkan di luar bidang pekerjaannya. Dia orangnya sebenarnya disegani karena jabatannya atau karena pengaruhnya atau pekerjaannya atau apapun itu, intinya adalah dia orangnya disegani, tapi kembali lagi pada kekurangannya. Tapi disitulah manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Jika kamu resonate dengan cerita ini, ingin mengenal lebih dalam lagi siapa, kamu bisa cek di link deskripsi di box untuk konsultasinya. Oke, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.